Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu intervensi dengan pendekatan logoterapi. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada Ainin Febriarti Hasana dengan NIM 145, Miladia Alimatul Husna dengan NIM 146, Tiara Rofiqotun Aulia dengan NIM 149, dan saya sendiri, Batrisya Sania Firzana dengan NIM 150. Baik, langsung saja untuk selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Tiara Rofiqotun Aulia. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada pengertian dari logoterapi. Sebelumnya kita akan mengulas sedikit mengenai intervensi itu sendiri. Intervensi dalam psikologi merupakan aktivitas campur tangan ahli atau profesional dalam penanganan psikologis, di mana upaya yang dilakukan ini bertujuan mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang perubahannya diharapkan ke arah yang lebih positif. Ada 4 macam jenis-jenis intervensi, yaitu yang pertama konseling, psikoterapi, psikoedukasi, dan yang terakhir pelatihan atau workshop. Intervensi dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, dan salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan secara berkelompok adalah intervensi dengan pendekatan logoterapi. Logoterapi dicetuskan pertama kali oleh tokoh yang bernama Viktor Emil Frankl, di mana fokus pendekatannya adalah untuk klien mengenal dan menerima dirinya sendiri dengan cara-cara bermakna sebagai bagian dari keutuhan dirinya. Frankl mengacu pada dimensi spiritual karena menurut Frankl manusia tidak hanya memiliki dimensi somatik dan dimensi psikis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi untuk orang yang mengalami permasalahan psikologis. Logoterapi membantu klien untuk dapat menemukan makna dan tujuan hidup berdasarkan pengalaman dan sikap dalam menghadapi penderitaan. Jadi intervensi logoterapi ini mengajarkan kepada individu untuk dapat menemukan makna dari setiap proses atau sisi kehidupan, entah itu dari pengalaman yang menyenangkan atau dari pengalaman yang menyakitkan. Nah, selama proses terapi, klien akan diperkenalkan pada The Experience of Love yang akan membantu klien merasakan dan menikmati ketulusan, kebaikan, dan keindahan, dan mampu mengerti manusia dengan keunikan yang dimiliki setiap pribadi. Jadi logoterapi juga mengenalkan pada individu supaya dapat lebih mengerti bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan logoterapi membantu klien untuk lebih menerima dirinya dan dapat membuat klien merasakan ketulusan dan kebaikan dari setiap kehidupan. Logoterapi juga membantu klien menghadapi kesulitan yang menakutkan dengan cara dihadapi dengan bagaimana klien mampu mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Jadi di logoterapi ini, ketika klien menghadapi kesulitan, logoterapi menuntut individu untuk mampu menghadapi masalah itu, menghadapi kesulitan itu, dan mampu mengatasi serta menyelesaikannya tanpa rasa takut. Kemudian logoterapi juga memandang bahwasanya hidup ini harus memiliki makna dan harus dicari maknanya, di mana kehidupan tidak selalu memberikan atau menjamin kebahagiaan, akan tetapi realitanya lebih sering memberikan tantangan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tujuan intervensi dengan pendekatan logoterapi. Intervensi dengan pendekatan logoterapi tentunya memiliki tujuan yang selaras dengan maksud dari logoterapi itu sendiri. Nah, di situ pada poin pertama ada tujuan logoterapi dari Frankl dalam Marshall pada tahun 2011, yaitu untuk membantu klien menemukan makna dari penderitaan, kehidupan, dan cinta dari masalah yang ada. Nah, di sini logoterapi itu tidak menyikapi penderitaan secara pesimis, tetapi penderitaan disikapi secara aktif. Nah, Frankl sendiri menekankan sikap optimis dalam menjalani kehidupan dan mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan dan suatu aspek negatif yang tidak dapat diubah menjadi sesuatu yang positif. Jadi mungkin gampangnya kayak suatu penderitaan itu akan dapat diatasi dan akan ada bahagia setelahnya, seperti itu. Nah, dengan menemukan ketiga hal tadi, penderitaan, kehidupan, dan cinta itu, klien akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah yang dihadapi. Karena sejatinya itu manusia mempunyai kapasitas untuk melakukan dan mengambil sikap yang tepat terhadap apa yang sedang dialaminya. Pada poin kedua ada pendapat dari Tommy pada tahun 2014, yaitu tujuan logoterapi untuk menggapai hidup bermakna dan bisa mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Nah, di sini Tommy juga menyatakan bahwa adapun tujuan dari logoterapi itu sendiri, yaitu yang pertama untuk membantu klien menjadi pribadi yang lebih memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang dimana secara universal itu ada pada setiap orang, seperti ras, keyakinan, panutan agama, seperti itu. Nah, yang kedua, membantu klien menjadi pribadi yang menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekan, tertunda, diabaikan, dan bahkan terlupakan. Nah, klien di sini dibantu untuk bisa menerima dengan tabah, dengan sabar akan keadaan yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, membantu klien menjadi pribadi yang memanfaatkan daya-daya tersebut untuk kembali bangkit dari penderitaan. Nah, di sini klien dibantu untuk lebih yakin bahwa akan terjadi hal baik atau suatu perubahan di kemudian hari dan sadar dalam meningkatkan diri untuk mencapai kualitas hidup yang lebih bermakna. Nah, pada poin ketiga itu ada pendapat dari Bastaman pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan dari logoterapi itu meningkatkan makna pengalaman hidup seseorang yang ditujukan pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud di sini kehendak untuk hidup bermakna itu kan merupakan motivasi utama pada setiap orang ya. Nah, dalam batas-batas tertentu itu manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Nah, hidup yang bermakna ini biasanya diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, biasanya yang berupa nilai kreativitas, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Selanjutnya yaitu tahap-tahap intervensi dengan pendekatan logoterapi. Ada 4 tahapan utama dalam intervensi logoterapi.
Yang pertama yaitu tahap perkenalan dan pembentukan suasana hati yang nyaman antara konselor dan klien. Nah, pada tahap ini pula diciptakan suasana nyaman untuk berjalannya konseling dengan pembinaan sebuah hubungan yang semakin lama semakin membuka peluang untuk sebuah pertemuan. Inti pertemuan ini adalah merupakan sebuah tindakan menghargai kepada sesama manusia, ketulusan hati, dan pelayanan. Yang kedua yaitu tahap pengungkapan masalah. Pada tahap ini, konselor mulai membuka sesi wawancara dengan klien mengenai masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam logoterapi, klien sejak awal sudah diarahkan untuk menghadapi masalah itu sebagai sebuah kenyataan dalam hidup. Konselor juga mencoba menggali masalah yang dihadapi klien. Dan tak lupa juga, konselor mengambil peran dalam menyadarkan klien bahwa pasti setiap manusia itu memiliki masalah-masalah dalam hidupnya, dan permasalahan tersebut bisa menjadi perantara kita untuk membimbing kita menjadi manusia yang lebih kuat dan mampu mengambil keputusan atau tindakan dengan jalan menerima kenyataan, dan dengan menghadapinya merupakan suatu jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Yang ketiga yaitu tahap selanjutnya adalah tahap pembahasan bersama antara konselor dan klien. Mereka bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi antara konselor dan klien atas permasalahan yang dihadapi dan tujuannya untuk menemukan arti dan tujuan hidup walaupun dalam penderitaan yang sedang mereka alami. Dalam konseling logoterapi ini, klien diajak untuk bisa menghadapi masalah sebagai sebuah kenyataan. Maka menjadi titik tolak tersendiri untuk konselor membantu klien, dan pada tahap ketiga ini dengan menyamakan persepsi antara konselor dan klien, maka akan menjadi langkah awal dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah klien yang klien sendiri merasa hampir kehilangan tujuan hidupnya. Dengan berbagai penyamaan persepsi antara konselor dengan klien, maka akan menjadikan klien ini sadar bahwa meskipun dalam suasana hati yang penuh penderitaan sekalipun, kita sebagai manusia akan mendapatkan apa arti hidup dari setiap masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan ini, konselor juga mengajak klien untuk mencari arti dari masalah yang dihadapi saat ini, dan juga tetap harus fokus pada apa yang harus dikerjakan atau dilakukan pada kehidupan selanjutnya. Dan pada tahap ini, konselor akan membantu klien dalam menetapkan tujuan hidupnya. Ketika klien ini sudah merasa bahwa sebuah masalah adalah suatu hal yang wajar yang harus diterima dan diambil pelajaran di dalamnya, sehingga walaupun ia merasa masalah adalah sebuah penderitaan, maka ia harus mampu bangkit dan kemudian menentukan tujuan untuk hidup ke depannya dengan kondisi yang jauh berbeda dari yang dulu. Yang keempat adalah tahap evaluasi dan penyimpulan. Konselor mencoba memberi respon atas informasi yang diperoleh sebagai bahan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan sikap dan perilaku klien. Pada tahap ini terjadi perubahan sikap, orientasi terhadap makna hidup, penemuan dan pemenuhan makna, dan pengurangan gejala yang dialami oleh klien. Setelah dilakukan proses konseling logoterapi beberapa kali pertemuan, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh konselor adalah mengevaluasi dan menyimpulkan yang akan memberikan informasi bagaimana sih kondisi klien setelah melakukan proses konseling. Apakah ada perubahan atau mungkin masih sama seperti awal ketika pertemuan proses konseling. Nah, pada tahap ini termasuk tahap yang cukup penting, karena dengan ini konselor bisa mengambil tindakan selanjutnya, apakah proses konseling ini akan berlanjut atau selesai sampai di sini. Nah, ketika klien merasa bahwa adanya perubahan dalam diri klien dan juga konselor merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam diri klien,
maka selanjutnya konselor akan meyakinkan bahwa setiap masalah di diri individu itu adalah sebuah hal yang wajar dalam kehidupan. Bahkan dengan adanya masalah, manusia bisa mengambil hikmah dari masalah itu dan kita bisa terus melangkah maju ke depan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada intervensi logoterapi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kelebihan intervensi logoterapi. Apa sih kelebihan yang terdapat pada intervensi dengan pendekatan logoterapi? Intervensi dengan pendekatan logoterapi memiliki keunggulan dalam pengajarannya. Pengajaran bahwa terdapat makna, maksud, dan tujuan yang perlu dicari dan diwujudkan dalam diri setiap individu. Nah, selanjutnya kekurangan yang terdapat pada intervensi logoterapi. Nah, terus apa nih kekurangan dari intervensi logoterapi? Kekurangannya yaitu ketika terdapat klien yang tidak dapat menemukan makna dalam hidupnya. Nah, sehingga pada klien tersebut timbul suatu kebosanan dalam proses intervensi yang memungkinkan klien untuk memunculkan minat apatis, perasaan tak bermakna, dan merasa kehilangan tujuan hidupnya. Nah, hal ini jika terjadi akan mempersulit konselor untuk melakukan terapi terhadap klien tersebut. Logoterapi juga sulit untuk menguji reliabilitas dan validitasnya dengan studi empiris, karena hampir tidak mungkin untuk mengukur serangkaian persepsi abstrak seperti isolasi eksistensial, kehendak tentang eksistensi, dan ketakutan akan kematian. Nah, bagi klien yang tidak terbiasa berpikir abstrak, akan sulit untuk menafsirkan dan menyesuaikan ideal filosofis yang diperlukan untuk mengejar kesejahteraan. Baik, selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai para narapidana yang merasa khawatir dan cemas sebelum kebebasan, dikarenakan para napi beranggapan akan ada kesenjangan dalam kehidupan sosialnya setelah bebas, seperti pandangan masyarakat yang menganggap mantan napi ya tetap sebagai kriminal. Nah, dan para narapidana yang akan bebas mengkhawatirkan akan penerimaan dari keluarganya atau anaknya. Apakah bisa mereka menerima masa lalunya dan memulai hidup baru, atau justru menjauhi mantan narapidana? Nah, sebelum melakukan terapi, warga binaan tersebut terlebih dahulu diwawancarai. Nah, dari 5 warga binaan merasakan bahwa mereka kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya selera makan, sampai tidak bisa buang air besar, kemudian merasakan jantungnya berdebar-debar, terus merasakan bahwa mereka memiliki emosi yang sangat sulit untuk dikontrol. Kemudian setelah dilakukan terapi pada penelitian tersebut didapatkan suatu hasil bahwasannya intervensi dengan pendekatan logoterapi cukup efektif dilakukan kepada narapidana menjelang kebebasan untuk mengurangi gejala kecemasan. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan pada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.